Shalom, kita berjumpa lagi pada hari ini, yaitu Kamis tanggal 9 November 2023. Saudara-saudariku, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami kembali boleh berjumpa melalui channel YouTube HKBP Petukangan ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada sahabat-sahabat channel YouTube HKBP Petukangan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh menyirami hati dan pikiran kami sehingga kami semakin memperoleh pencerahan dalam menjalani hari-hari kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada syair dalam buku ND nomor 31 ayat 2 berkata demikian. Songondia paheaku maradopon debata. Unduk serep nirohaku ido abit natama. Dung adong na songoni tau maau di debata. Demikian penggalan dari syair yang tertulis dalam buku ND HKBP nomor 31 ayat 2. Di sana hendak mempertegas kepada hati dari penyanyi itu atau kita manakala menyanyikan lagu tersebut pada hari Minggu, manakala kita datang kepada Tuhan. Sebetulnya bagaimanakah pakaian yang kita butuhkan? Bagaimanakah sikap yang kita harus miliki manakala kita datang menghadap Tuhan? Lagu tersebut tadi mengingatkan kita bahwa unduk atau serep niroha itu atau kerendahan hati itu sangat menjadi syarat mutlak untuk datang menghadap kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas di hari Minggu saat beribadah ke gereja, tapi juga manakala kita datang ke haribaan Tuhan untuk berdoa, memohon kepadanya. Seorang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kesombongan, dengan hati yang merasa benar, dengan hati yang merasa sudah berbuat sangat baik di atas muka bumi ini, dan dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia sudah sangat luar biasa, benar di hadapan Tuhan, itu tidak layak untuk datang menghadap Tuhan. Diingatkan kepada kita melalui kitab Tawarikh pada saat ini, bahwa untuk datang kepada Tuhan kita harus menyatakan yang agung, yang mulia, yang terhormat itu bukan kita, melainkan Tuhan. Dikatakan di sini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jangan pernah kita menganggap kita ini orang yang bersih. Kita ini orang yang sudah benar dibanding orang lain. Apalagi kita menyalah-nyalahkan Tuhan dalam suatu kondisi yang terjadi dalam diri kita. Biarlah kita memberikan kemuliaan itu, rasa hormat itu, tunduk kepada kemuliaan nama Tuhan. Kemudian tidak hanya cukup kita ini datang dengan ragam dan barisan permintaan-permintaan, tapi dituntut juga kita mau memberi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia. Saudara-saudariku, apabila kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi rezeki kepada kita, pernahkah kita juga memiliki tangan yang ringan untuk terulur membantu orang lain? Manakala kita datang ke bait Allah untuk memohon berkat Tuhan, adakah kita juga mempunyai hati yang lapang dan tangan yang ringan untuk memberikan ucapan syukur ke bait Allah? Melalui teks ini kita diingatkan, jangan hanya memohon kepada Tuhan, berilah kemuliaan kepada Tuhan, kemudian datanglah juga kepadanya dengan rasa hormat dan memberikan persembahan. Wujud nyatanya bisa kepada orang-orang di sekitar kita. Kita membantu, memberikan pertolongan, tapi bisa juga memberikan persembahan ke bait-Nya yang kudus. Dilanjutkan juga di sini bahwa sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tak ada memang manusia di atas muka bumi ini yang kudus. Hanya Allah yang memiliki kekudusan.
Hanya Dialah yang memiliki bagaimana seseorang itu bisa dikuduskan. Kita adalah manusia yang berdosa, tapi kita adalah orang yang bersedia dikuduskan oleh Tuhan. Maka jangan pernah kita menghakimi orang lain bagaimana cara dia menyembah Tuhannya, tapi mari kita lihat ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, bagaimana kita sudah benar-benar mengkuduskan Allah melalui sikap, perilaku, perbuatan kita setiap hari. Semakin kita melihat banyak kesalahan orang lain, sebetulnya itu berbanding kebalik pada diri kita sendiri, bahwa diri kita juga banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Hati-hatilah agar kita jangan terlalu sering melihat banyak kekurangan, kelemahan orang lain. Mari kita terlebih dahulu melihat ke dalam diri kita, agar kita ini dilayakkan oleh Tuhan. Sekali lagi, sebagaimana lagu tadi, dalam buku ND nomor 31, Unduk Serep Nirohaku Ido Abid Natama. Rendah hati dan ketekunan kita kepada Tuhan, itulah sebetulnya pakaian yang Tuhan inginkan, sikap yang Tuhan inginkan manakala kita datang untuk menghadap, berdoa, memohon kepadanya. Selamat melanjutkan aktivitas pada satu hari ini. Jadilah seorang yang layak di hadapan Tuhan dengan bersikap yang seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu kepada kami agar kami boleh memelihara kekudusan yang sudah Kau berikan kepada kami, dan kami tahu Engkau akan menyempurnakannya dalam segala upaya kami yang kami lakukan apabila kami melakukannya dengan rendah hati, dengan ketaatan yang sungguh kepadamu. Biarlah manakala kami rajin memohon belas kasihan-Mu, kami juga rajin untuk berbelas kasih kepada orang lain. Manakala kami rajin datang ke bait-Mu yang kudus untuk mohon berkat, kami juga bersedia untuk memberikan persembahan, mengulurkan tangan dan harta kami, milik kami untuk boleh kami jadikan sebagai persembahan kepadamu. Biarlah Bapa, firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini sungguh mampu kami mengerti dan mampu kami lakukan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.